أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, bicara September. Ada gerakan 30 September tahun 1965 yang mungkin setiap tahunnya didengungkan kembali peristiwa berdarah tersebut. Bicara komunis ya maaf. Yang mungkin sebagian orang mulai ada mereka yang mungkin kurang setuju dengan sejarah yang ditulis tentang Partai Komunis Indonesia. Sehingga ada juga yang mulai melontarkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya akan ada kebangkitan komunis di negeri kita. Sebenarnya begini, berita atau cerita tentang pemberontakan. Yang pemberontakan itu berakhir dengan mungkin ya Bapak Presiden pertama Indonesia diganti. Sebenarnya gerakan itu bisa ditumpas. Pemberontakan itu bisa diselesaikan dengan kekuatan. Dengan sistem yang dibuat. Dengan pengamanan yang begitu diperhitungkan. Sehingga penjajah pun kita usir dari negeri kita. Kita menjadi negeri yang merdeka. Pemberontakan dengan pemberontakan yang pernah terjadi sepanjang perjalanan negeri kita juga bisa ditumpas. Tapi yang jadi masalah pemikiran ini. Setiap pemikiran itu ada pewarisnya. Ada yang melanjutkan. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya pemikiran komunis itu nggak ada di negeri kita? Siapa? Oke, partainya nggak ada. Tapi pemikiran itu tetap ada. Tetap ada ungkapan-ungkapan yang menjurus ke sana. Tetap ada usaha-usaha bagaimana pemikiran ini diterima oleh masyarakat. Apa sih pemikiran komunis? Ya mungkin anak-anak banyak nggak paham tentang komunis. Yang ada dalam benak mereka adalah mereka membunuh para ulama. Mereka tidak setuju dengan Pancasila. Mereka ingin menjadikan perbaikan di ekonomi sehingga ada pemerataan kehidupan buat seluruh rakyat. Harta tidak dikuasain oleh orang-orang kaya saja, pemegang modal-modal besar. Ya, kalau bicara komunis, maka ideologi ini dilahirkan oleh Karl Marx. Dia keturunan Yahudi. Dia seorang ahli filsafat, filosof, dan pakar ekonomi. Disinilah nanti kita akan lihat akan ada pernikahan antara pandangan dia dalam ekonomi dengan ideologi dia tentang keagamaan. Dikawinin, muncullah nanti yang namanya komunis sosialis. Tidak semua sosialis itu komunis. Tapi semua komunis sosialis. Dua pemikiran yang dibawa oleh Karl Marx yang kemudian diwariskan nanti kepada pengikut-pengikut dia, Stalin, Lenin, ya, kemudian sampai ke Indonesia akhirnya. Bagaimana masuk ke Indonesia pemikiran tersebut ya, mungkin dulu belum ada internet. Kalau sekarang semua pemikiran bisa masuk ke sebuah negeri tanpa ada orang yang membawanya. Tapi dengan sekedar dia mengklik tombol, pemikiran itu bisa dibaca, bisa dinikmatin bagi yang mau di seluruh penjuru dunia tanpa ada dinding yang menyekatnya. Adapun masuk ke Indonesia, ya Anda baca, dia masuk ke Indonesia
dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneevliet. Mudah-mudahan nggak salah baca. Dia warga Belanda. Warga Belanda. Yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bahr. Kemudian disebutkan Hendrikus ini mendirikan Indensi Sosial Demokratis Vereniging. Ini sebuah ormas yang dia bikin pada masa Belanda yang memang pemerintahannya kita tahu pemerintahan Indonesia Belanda yang pegang pada waktu itu. Yang awalnya dia sosial aja, tapi lama-kelamaan ya namanya orang ketika hendak menanamkan sebuah pemikiran, dia perlahan-lahan. Sehingga akhirnya pandangan komunis itu ditampakkan setelah keberhasilan revolusi di Rusia. Jadi pemikiran itu sudah mulai ditebarkan. Di Indonesia, mereka memasuki ormas-ormas dan menyebarkan paham itu salah satunya syarikat Islam. Syarikat Islam nih. Kenapa kita mau berbicara tentang pandangan Islam terhadap komunis ya? Atau juga pandangan komunis terhadap agama, nanti bagaimana sebenarnya? Karena masuk ke Indonesia, subhanallah, bisa tembus ke syarikat Islam. Sehingga syarikat Islam terpecah menjadi dua pada waktu ini. Belum kemerdekaan kita bicara. Dan nanti setelah kemerdekaan, ya pandangan tersebut tersebar di kalangan umat Islam. Mana mungkin ya Muslim komunis? Mungkin enggak. Tapi terjadi. Sehingga syarikat Islam terpecah menjadi dua, ada si merah. Makanya kalau kita lihat komunis ini memang dia lebih dekat dengan warna merah. Dan si putih, maka disebutkan ini, merah ini akhirnya menjadi partai komunis nanti. Di bawah pimpinan Semaun, Muslim jemaah. Dan pernah terjadi bukan seminar, konferensi, muktamar di Cirebon atau di Purwokerto, ana lupa. Di situ dikumpulkan para ulama Islam untuk menetapkan pandangan Islam. Bagaimana kita memerdekakan negeri ini sebelum kemerdekaan. Semaun bersikeras bahwasanya hanya dengan komunis negeri ini akan merdeka. Ingat ini sebelum kemerdekaan. Hanya dengan komunis. Ini Muslim jemaah. Kumpul ulama-ulama di syarikat Islam. Kenapa? Karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Haibati fillah. Kembali kepada Karl Marx. Semua filosof yang melontarkan ide-ide mereka untuk perbaikan. Biasanya mereka berangkat dari kondisi yang ada. Akhirnya mereka mulai berpikir, merenung. Muncullah ide yang kemudian digulirkan, yang kemudian ada pengikutnya, lalu menjadilah sebuah lembaga, atau menjadi sebuah ormas, atau menjadi sebuah partai, yang dengan itu mereka memperjuangkan hasil pemikiran mereka. Dan itulah yang terjadi dengan Karl Marx dan pengikut-pengikut dia. Dan terjadi dengan PKI di Indonesia. Ingat, PKI ada, sejarah tidak bisa dipungkirin. Kita tidak bicara tentang pemberontakan PKI di Indonesia. Kita bicara tentang pemikiran PKI di Indonesia. Mereka selalu berpikir, kami ingin memperbaiki. Tunggu dulu. Jangan sampai orang ini ingin memperbaiki, ternyata dia merusak. Fir'aun aja. Coba dibuka firman Allah di surat Ghafir ya. Ayat 26. Bagaimana Fir'aun itu mengkondisikan masyarakat sana agar mendukung Fir'aun dan menolak Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa ingin dibunuh oleh Fir'aun? Kenapa? Jadi kalau kita bicara tokoh-tokoh agama itu ingin dihabisin oleh kekuatan yang menentangnya, itu terjadi di masa Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Coba kita lihat bahasanya Fir'aun itu ketika dia memprovokasi masyarakat apa sih? Kita lihat
Fir'aun mengatakan, aku akan bunuh Musa. Biarkan sudah, kalian jangan tahan-tahan aku lagi untuk membunuh Musa. Tujuannya membuat perbaikan. Aku takut dia merusak agama kalian, ajaran kalian yang sudah dibuat oleh Fir'aun. Yang merasa dengan kekuasaannya itulah ajaran yang benar. Yang harus diikutin oleh seluruh rakyat Mesir. Karena ajaran ini ya tentunya sudah dimusyawarahkan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Sehingga muncul menjadi sebuah aturan untuk rakyat yang harus ditaati. Maka Fir'aun mengatakan, biarkan aku bunuh Musa. Dia mau buat kerusakan nih. Atau mengganti yang sudah ada. Jadi mereka berpikiran bahwasanya yang mereka sedang lakukan adalah membuat perbaikan. Munculnya komunis sebagai bentuk tanggapan terhadap kapitalis yang ada pada waktu itu. Yang kalau kita lihat Karl Marx ini berkaitan dengan Rusia, kita bicarakan bagaimana Uni Soviet pada waktu itu, sebelum jadi Uni Soviet, ketika masih menjadi kekaisaran Rusia, di mana ada banyak negeri-negeri Islam yang di bawah kekuasaan mereka, yang secara pemerintahan beragama Nasrani, mereka Katolik. Kemudian di sana, ya dalam kondisi pemuka-pemuka agama, ada yang memanfaatkan kedudukan mereka untuk menumpuk harta, untuk mendolimin rakyat, sehingga muncul arus bawah ini bagaimana menggulingkan pemerintah yang ada, menggantikan sistem kapitalis dengan sistem komunis. Maka kalau dilihat apa sih pemikiran komunis? Tadi kita bicarakan ada pemikiran komunis dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang ideologi, agama. Yang pertama, mereka berpendapat tidak ada Tuhan. La ilaha wal hayat mada. Mereka tidak melihat ada Tuhan. Ateis pemandangan mereka. Dan hidup inilah materi, ya udah. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Pandangan mereka, orang mati ya sudah umur gitu loh. Orang lahir ya biasa. Lahir dia, kemudian hidup, gak ada yang mengatur dia. Gak ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Semua orang berusaha masing-masing. Maka akhirnya mereka berpikiran bagaimana memperbaiki kondisi yang ada dengan pikiran mereka. Bukan dengan aturan Tuhan. Karena buat mereka, agama yang ada di negeri itu pada waktu itu sudah tidak bisa dipakai. Yang digunakan oleh pemerintah sudah penuh dengan kezaliman. Ya. Yang kedua, ya mereka nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Komunis ya mati selesai udah. Azab kubur apalagi. Surga neraka nggak ada. Dan mereka menentang semua agama. Memang sebagian penulis Anda membaca, kecuali agama Yahudi, mereka tidak menentangnya. Kenapa? Karena pendirinya adalah Yahudi. Jadi untuk agama Yahudi termasuk yang diperkecualikan yang mereka tentang. Namun kalau dilihat secara prinsip seharusnya semua agama, apalagi agama Islam. Kalau bicara ekonomi, mereka menghapus hak milik perseorangan nggak ada, dan menggantikannya dengan milik bersama yang dikontrol oleh negara. Dan kita sudah tahu negara besar yang berpaham komunis runtuh. Ternyata ide mereka tidak bisa memperbaiki. Ahibatifillah. Ini yang akan kita bicarakan. Tatkala orang-orang komunis memandang Islam seperti agama yang ada di Rusia pada waktu itu, sehingga mereka beranggapan agama Islam ini sama aja lah semua agama, opium yang memabukkan, yang membuat orang candu, sehingga hidup tidak
mencapai tujuan yang sebenarnya. Seakan-akan orang beragama itu cuma dibodoh-bodohin. Berapa tahun komunisme bertahan? Uni Soviet bertahan berapa tahun, jemaah? Kalau dari tahun berapa runtuh Uni Soviet? Coba dilihat. Dia berdiri anggap di pemberontakan 1917. Kemudian Uni Soviet berapa? 91. Nggak sampai 100 tahun. Bagaimana dengan agama Islam? Karena ada negeri-negeri Islam yang menganut paham sosialis. Ditransfer tuh dari Rusia, dari Uni Soviet ya. Sampai kita lihat Libya, Irak ya. Kemudian Syam, Suria. Mereka berpandangan, inilah pandangan yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Masyarakat mana yang merasakan keadilan dengan paham komunis? Dengan paham sosialis? Islam menentang kapitalis. Islam menentang komunis. Terus Islam apa? Islam adalah qala Allah, qala Rasul. Aturannya turun dari langit. Yang telah ditetapkan sebagai sebuah aturan sampai hari kiamat. Nggak perlu engkau rapat lagi, ngumpul, mau buat aturan. Udah ada aturan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم